Halo, nama saya Lisma Tiara Putri dengan NIM F107119191008. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 3A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembedahan terhadap Aves yang mana saya menggunakan hewan ayam kampung atau Gallus domesticus. Nah, sebelum saya melakukan pembedahan untuk mengetahui anatomi dari ayam ini, saya akan mengamati terlebih dahulu morfologi dari ayam atau Gallus domesticus ini. Nah, baiklah, saya akan mulai mengamati morfologi dari ayam atau Gallus domesticus ini. Pada umumnya, unggas atau Aves atau ayam ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah kepala atau caput, yang kedua adalah bagian truncus, yang ketiga adalah bagian ekstremitas atau anggota gerak, yaitu kaki dan juga sayap. Nah, pada bagian pertama, yaitu caput atau kepala, terdapat rostum atau paruh yang terdiri dari maksila, yaitu rahang atas, kemudian ada mandibula atau rahang bawah, kemudian ada nares atau lubang hidung, kemudian ada sera, yaitu berupa tonjolan kulit yang lemah, kemudian ada organum visus atau mata, yang dikelilingi oleh kulit-kulit berbulu berwarna hitam. Kemudian ada pupil, dan pupil ini ditutupi dengan membran nictitans atau selaput mata. Kemudian pada bagian ini terdapat leher yang disebut dengan cervical vertebrae. Nah, selanjutnya di bagian yang kedua, yaitu truncus atau tubuh. Pada bagian truncus ini ditutupi oleh bulu-bulu yang berfungsi sebagai pelindung ayam dari cuaca yang tidak cocok. Berdasarkan bentuknya, bulu ayam dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah plumae atau bulu pelindung, dapat dilihat ini. Kemudian di belakangnya ada disebut dengan plumulae, yaitu di bawah bulu pelindung, seperti ini, lebih halus. Kemudian ada filoplumae atau bulu halus yang berada paling belakang. Nah, sedangkan berdasarkan letaknya, bulu ayam dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah remiges atau bulu sayap. Kemudian ada bulu ekor atau rectrices. Kemudian ada bulu badan. Bulu badan ini disebut dengan tetrices. Kemudian ada bulu bahu di bagian ini. Ini disebut dengan paraterum. Nah, selanjutnya bagian plumae atau bagian bulu pelindung pada ayam. Dapat kita ambil contohnya. Nah, plumae atau bulu pelindung ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian kalamus atau tangkai. Kemudian ada bagian racis, ini, atau lanjutan dari kalamus. Kemudian di bagian sini ada lubang yang disebut dengan umbilicus interior. Kemudian di bagian sini ada bulu-bulunya. Nah, bagian ketiga dari morfologi ayam adalah bagian ekstremitas. Ekstremitas ayam ini atau anggota gerak dari ayam terbagi menjadi 2, yaitu ekstremitas superior atau sayap, kemudian ada ekstremitas inferior atau kaki. Nah, ekstremitas superior atau sayap ini terbagi menjadi humerus. Ini humerus atau tulang lengan atas. Kemudian ada radius. Ini radius atau tulang pengumpil. Kemudian di atasnya ada tulang ulna atau tulang hasta.
Sedangkan di bagian ini adalah bagian korpo metakarpus, yaitu persatuan dari osa korpalia dan osa metakarpolia. Kemudian pada bagian ini dapat dilihat, ini adalah digiti atau jari. Ada 3 jari, yaitu digiti 1, digiti 2, dan digiti 3. Nah, kemudian untuk ekstremitas inferior atau kaki, ini terbagi menjadi tulang paha atau femur. Kemudian ada tibia tarsus, ini, yaitu persatuan dari femur dan fibula. Ini fibula atau tulang betis. Kemudian di bagian sini ada phalanges atau ruas-ruas dari jari ayam. Nah, kemudian di bagian akhirnya ini ada ekor atau caudal vertebrae. Itulah morfologi dari ayam atau Gallus-Gallus domesticus. Baiklah, saya akan mulai membedah Gallus-Gallus domesticus ini untuk melihat anatominya. Nah, sebelum itu saya akan membersihkan terlebih dahulu bagian dari garis yang akan dibedah. Kita akan mencabut bulu-bulunya. Nah, bagian dari sayap dan bulu-bulunya sudah dibersihkan. Selanjutnya saya akan mulai membedah ayam ini dari mulai bagian dada hingga menuju anus atau rostumnya. Nah, pertama-tama kita akan gunting dulu bagian kulitnya.
bagian dari tubuh ayam ini sudah mulai terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari ayam atau Gallus-Gallus domesticus ini. Yang pertama, ada bagian saluran yang berwarna putih, ini disebut dengan trakea. Ini saluran pernafasan. Kemudian di sebelahnya ada saluran makanan atau esofagus. Kemudian ini ada tembolok atau inglovies. Kemudian ini ada jantung. Ada atrium kanan dan kiri, kemudian ada ventricle. Atrium, ini ventricle. Jantung ini disebut dengan cor. Kemudian bagian yang paling besar ini hati. Ini hati atau hepar. Di balik hepar kita dapat menemukan bulatan kecil berwarna kehijauan. Ini kehijauan. Ini disebut dengan kantung empedu atau vesica velea. Kemudian ini adalah usus besar atau intestinum crassum. Ini ada usus kecil atau intestinum tenu. Di dekat intestinum tenu ini terdapat kelenjar pankreas. Kemudian ini ada ampela atau lambungnya, ini disebut dengan ventriculus. Namun sebelum ventriculus ini dapat kita lihat. Nah, ini adalah proventriculus. Proventriculus ini kelenjar lambung sebelum masuk ke lambung yang sesungguhnya, yaitu ventriculus. Nah, di bagian bawah ini adalah anus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari ayam ini. Pertama, makanan akan masuk dari oral atau mulut, kemudian masuk ke rongga mulut atau cavum oris, masuk ke kerongkongan, kemudian menuju ke saluran makanan atau esofagus. Ini esofagus. Kemudian dari esofagus akan menuju ke tembolok atau inglovies. Kemudian dari inglovies, ia akan menuju ke proventriculus. Ini, dari sini, menuju ke proventriculus. Nah, ini adalah proventriculus. Dari proventriculus ini, atau kelenjar lambung, akan terus menuju ke lambung atau ampela, atau ventriculus. Nah, dari lambung akan dilanjutkan ke intestinum tenu. Ini intestinum tenu atau usus kecil. Nah, dari usus kecil ini akan dilanjutkan ke usus besar atau intestinum crassum atau disebut dengan rectum. Nah, kemudian akan menuju ke anus. Nah, pada sistem pencernaan ini terdapat tiga kelenjar-kelenjar yang membantu dalam sistem pencernaan. Yang pertama adalah hati atau hepar. Kemudian yang kedua ada pankreas di antara usus kecil. Kemudian ada kantung empedu atau vesica velea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan dari ayam ini. Dimulai dari lubang hidung atau nares, kemudian masuk ke trakea atau saluran pernapasan, menuju ke persimpangan, ini disebut dengan bronkus. Kemudian menuju ke paru-paru, ini paru-paru atau pulmonalis. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi dari ayam. Ini adalah ginjal atau ren. Kemudian di bagian sini ada ovarium. Berarti ini adalah ayam betina. Nah, di sini ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Kemudian ini ada ovarium. Kemudian di bagian ini adalah uterus.
Sekian praktikum yang dapat saya lakukan mengenai anatomi dari Aves, yang mana saya menggunakan Gallus domesticus atau ayam kampung. Semoga kita dapat berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.